Sahabat Jemparingan, selamat berjumpa kembali di lapangan panahan petung garing. Ini pagi hari sekitar jam 9, udara sangat cerah, matahari sedang hangat-hangatnya. Kita akan kembali berbagi tentang berbagai macam teknik dalam hal panahan, khususnya panahan tradisional Jemparingan. Yang kali ini kita akan membahas tentang apa itu anchor. Ya, istilah anchor itu kan dalam bahasa Inggris ditulisnya ancor, A-N-C-H-O-R kalau tidak salah, yang artinya itu jangkar. Kita tahu fungsi jangkar itu apa. Kalau di dalam pelayaran, jangkar itu tempat alat untuk menambatkan kapal atau perahu agar perahu itu stabil ketika parkir, ketika berlabuh tidak bergerak terbawa arus kemana-mana. Sehingga istilah ini tepat digunakan untuk menamai satu teknik dalam hal panahan, khususnya Jemparingan ini, anchor, yang maksudnya adalah posisi tangan, telapak tangan kita pada bagian wajah ketika kita menarik anak panah, menarik busur. Jadi anchor ini adalah cara agar ketika kita nanti mengarahkan anak panah, bidikan kita itu bisa stabil. Tadi seperti dalam bahasa Inggris kan anchor, ancor itu artinya jangkar yang membuat kapal itu menjadi stabil pada tempatnya. Nah, di dalam panahan fungsinya adalah agar bidikan kita itu stabil, tidak berubah-ubah, sehingga arahnya bisa sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau dalam standar bow, panahan resmi yang sering dipakai di Olimpiade, ronde divisi nasional, divisi recurve dan lain sebagainya, anchor itu di sini. Jadi tarikannya string itu segaris antara hidung, bibir, kemudian dagu. Nah, seperti ini. Nah, ini berbeda kalau dalam Jemparingan. Kalau dalam Jemparingan, anchor itu kita tempatkan biasanya di bagian tulang pipi dengan menempel. Nah, ini yang penting, menempelnya di bagian mana? Apakah urut pada bagian pertemuan bibir atas bibir bawah, atau di bawah, atau di atas? Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ketika anchor kita itu bisa ajak tempatnya, maka diharapkan pelesatan anak panah akan lebih terarah kepada bidikan yang kita inginkan. Karena mari kita bayangkan ya, ketika anchor kita ini bergerak sedikit saja, maka sudut bidikan ini akan sangat terpengaruh. Perubahannya pada tempat bidikan itu akan sangat jauh. Sini mungkin hanya beberapa mili kita pindah. Semula di bagian pertemuan bibir agak turun misalnya, sana itu kan sudah naik. Jadi nanti anak panah itu sudah, waduh, perubahannya luar biasa. Dari yang semula lurus, dia sudah jadi naik. Jadi semakin anchor itu turun, maka arah panah kita akan semakin naik. Semakin anchor kita itu naik, maka arah anak panah akan semakin turun. Sehingga anchor ini harus diatur. Kalau yang saya pakai untuk jarak 30 meter, itu anchor saya mengambil di ini, jari tengah ini saya tempatkan pada pertemuan bibir atas dan bibir bawah. Kemudian ibu jari ini mengait pada tulang rahang di sini, menempel. Dan itu ketika kita melepaskan, maka jari ini cukup dikendorkan saja. Tidak ada sentaan, tidak ada pergeseran ke depan, tidak ada sentaan keluar, tetapi cukup dikendorkan saja, cukup dikendorkan begini saja. Ya, coba saya praktek.
seperti itu. Jadi tidak ada sentakan. Anchor harus ajak pada pertemuan bibir atas bibir bawah untuk jarak 30 meter. Nah, seperti itu. Saya ulang lagi. Jadi teknik ini harus benar-benar diperhatikan karena anchor itu penting sekali untuk mengarahkan anak panah kita agar bisa mengarah seperti yang kita inginkan. Tadi saya katakan semakin jaraknya jauh, jarak bidikannya itu jauh, maka posisi anchor ini akan turun. Karena kalau tidak diturunkan, arah anak panah nanti akan nyungsep. Sebaliknya kalau jarak bidikan itu dekat, maka anchor ini harus dinaikkan. Karena kalau tidak dinaikkan, nanti anak panah kita akan menancap di atas target. Ini jarak 30 saya menggunakan pada belahan bibir. Perubahan sedikit saja pada anchor saat kita melepaskan anak panah ini akan sangat berpengaruh pada arah bidik. Lagi kalau jaraknya jauh maka anchor akan harus diturunkan karena kalau tidak diturunkan maka anak panah akan nyungsep. Misalnya jarak 30 anchor kita di sini, nanti kalau jaraknya 40 anchor harus turun, jaraknya 15 anchor harus naik. Kalau anchornya tidak diubah maka arah bidikan kita akan sangat jauh dari sasaran.